Kita lanjut lagi slide-nya. Tadi sudah sampai di sini. Jadi Anda harus bisa memahami ketika kapan kita memberikan angka 1, kapan kita memberikan angka n. Saya kira Anda sudah dapat dari kemarin ya. Jadi n itu untuk menggambarkan bahwa dia sebuah operasi yang bisa saja berulang, bukan? Dalam kasus ini minimal 1 kali. Ya. Ya, kalau hitung rata-rata ya harusnya input 2 array gitu kan. Berarti di sini 2 array. Jadi saya tekankan lagi. Jadi dia melihat dari sisi pengkategoriannya kan. Jadi Anda memandang ini sebagai sebuah pekerjaan. Pekerjaan itu harus dilambangkan ya. Seperti itu. Jadi ini kita anggap oh dia penugasan, saya kasih angka warna kuning 1 gitu kan. Yang jelasnya setiap perintah ini punya kategori masing-masing. Sehingga hasilnya adalah awalnya adalah 2n ditambah 2. Kenapa? Karena 2n ditambah 2 itu diambil dari kuning ini ya, dia menghitung yang kuning dulu. Jadi 1n, 2n, 2n itu 2 kali n. Kan? 2 kali n, kemudian ini ya. Ini ya, ditulis 2n. Kemudian ini lagi ya. 1 tambah 1 maksudnya jadikan 2 saja. Gitu. Jadi kalau mau ditulis seperti biasa n kan tambah 1 tambah 1. Ya. N tambah n itu 2 kali n, gitu kan? Jadi ini tambah n kali n, 2n ditambah ya 2 sehingga muncullah ini. Kemudian ambil yang biru n ditambah 1. Jadi 2n ditambah 1. Nah, A ini sebenarnya tidak kaku juga, ini hanya menunjukkan bahwa ya dia adalah pengisian nilai yang warna kuning ya. Dia adalah pengisian. Saya tidak tulisannya demikian. Kemudian B ini adalah aritmatika dan operasi aritmatika. Nah, saya kira dasar ya. Anda harus memahami dulu ini bahwa yang ke awal memahami Big O lah dari sini. Kita melihat algoritma atau flowchart ini atau program sebagai perintah yang memiliki nilai. Ya. Lanjut. Nanti Anda bisa latihan ya, agar lebih memahami. Saya sarankan ambil yang sederhana ya, yang tidak terlalu banyak perintah. Ya, seperti ini sudah cukup. Ya. Ke depan nanti bisa Anda lebih detail lagi kalau sudah memahami dasarnya. Kemudian cara ini ya bisa saja dipakai, tetapi dalam prakteknya itu tidak digunakan. Ya, tidak digunakan. Nah, dalam praktiknya itu perhitungan model seperti ini itu disederhanakan ya. Dengan cara apa? Dengan menganalisa program itu ya. Kita mencari apa yang menjadi apa perintah yang paling penting atau apa operasi dasar dari sebuah program ya atau flowchart. Nah, contohnya misalnya kalau kita baca secara umum ini adalah dia hitung rata-rata. Nah, menghitung rata-rata itu poin pentingnya ada di sini. Ya, jadi jumlah tambah bilangan. Jadi misalnya itu kalau rata-rata itu kan ada angka 1, masukkan angka 3, masukkan angka 5. Program ini karena array ya, dia akan tambah dulu di sini. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 20. Kan 20 dibagi 3 data dari sini. Tapi konsennya adalah di sini. Konsen dari atau operasi dasar dari
hitung rata-rata itu adalah ya, di sini ya, 1 tambah 3 tambah 5. Sehingga ya kita mengabaikan ini, ya kita mengabaikan ini, kita mengabaikan ini, ya kita mengabaikan ini. Nah, dengan model seperti ini, maka jawabannya kalau kita lihat jawaban ini adalah Tn-nya sama dengan N. Seperti itu. Tn-nya sama dengan N. Kenapa? Karena ya, tadi kan ada saya tulis di sini ya, walaupun berbeda tapi konsepnya sama. Nah, kenapa dikatakan N ya? Karena ini nanti akan berulang sesuai dengan jumlah N ya. Jadi ini akan berulang sesuai dengan jumlah N. Jadi N-nya ini saya pindahkan saja di sini ya. Jadi ini akan berulang sesuai dengan jumlah N. N itu apa ya? Jumlah data. Jumlah data itu mana? Ya dari sini nanti. Kita harus memahami bagaimana cara kerja dari suatu algoritma untuk menganalisa big O-nya ya. Oh iya, saya lupa, kepada saat ini kita sudah masuk kepada tahap yang kedua ya. Jadi menghitung operasi dasar dari masuk di sini. Jadi Anda sudah bisa mencari ini, kemudian Anda cukup Anda mencari ini tapi disederhanakan dengan hanya menghitung saja operasi dasarnya. Ya, menghitung operasi dasarnya. Oke. Makanya dikatakan di sini cuma N ya. Jadi simbolnya di kompleksitas dari inputan N sama dengan N kali. Ya, sama dengan N. Ya. Sama dengan N. Ya, semoga Anda bisa memahami. Jadi N itu dia bersifat, kenapa ditulis N? Karena dia bersifat dinamis sesuai dengan inputan data. Kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang bertanya, kira-kira yang mana contoh dari operasi dasar itu? Ya, ini bisa mungkin membantu ya. Jadi untuk pencarian itu perbandingan elemen. Namanya pencarian itu kan kemarin belajar sekuensial, ada apa namanya, kita ambil ini ya. Jadi ada yang dicari misalnya angka 37, tentu akan dibandingkan itu apakah 37 sama dengan 20, sama dengan 35, sama dengan 37. Kalau sudah ya, jadi intinya kalau pencarian itu adalah membanding-bandingkan ya, membandingkan apakah dia sama. Kemudian pengurutan, sorting ya, jadi perbandingan elemen dan pertukaran elemen. Jadi kalau sorting itu dia akan bandingkan kalau data dianggaplah ini 10 misalnya ya, 2, apakah ini lebih besar, apakah 2 lebih besar ya. Kalau tidak, misalnya ini 12 ya enggak usah diurut. Kalau bicara ascending, apakah ini kalau dia descending, maka dia akan dibalik. Nah, anggaplah kita asumsinya ascending saja dulu. Kalau seperti ini sudah oke, tidak perlu dibalik. Tapi kalau ada kasus seperti ini 12 dibandingkan dengan 10, maka karena 12 lebih besar dari 10, maka dia akan bandingkan, putar maksudnya, akan balik seperti itu, dia akan balik itu ya. Penjumlahan dua matriks ya, penjumlahannya dan algoritma perkalian matriks adalah perkalian dan perjumlahan. Saya hanya berikan dua contoh ini untuk mempersingkat materi kita. Kemudian sebagai tindak lanjut dari konsep menghitung operasi dasarnya ya, ini diberikan contoh lain ya. Diberikan contoh lain. Kalau kita lihat ini, dia mencari elemen terbesar. Jadi ada sebuah bilangan. Bilangan itu masukkan misalnya 10, 12, 11. Disuruh menentukan di antara 10, 12, 11 itu mana yang paling besar. Ya tentu 12. Seperti itu. Nah, bagaimana algoritmanya? Salah satu yang